Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Markas Inayah dimanapun Anda berada, semoga pada hari ini senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang melimpah, dan juga keluarga dan anak-anak yang baik. Dalam kesempatan ini kita akan memperbincangkan sebuah tokoh Islam yang termaksud di dalam bagian daripada 7 fuqaha Madinah. 7 fuqaha Madinah ini adalah 7 orang ahli fikih, ulama besar yang hidup sezaman di masa para tabi'in. Mereka ada 7 orang. Di antara 7 orang ini adalah Kharijah bin Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi adalah seorang sahabat Nabi. Sementara anaknya yaitu Kharijah adalah seorang tabi'in, yaitu bagian daripada pengikut para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan memperbincangkan tentang bapaknya dulu, Zaid bin Thabit. Siapakah Zaid bin Thabit ini? Zaid bin Thabit ini adalah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu ditugaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuliskan wahyu. Kita tahu bahwasanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebar buta huruf. Kebanyakan masyarakat Arab tidak menulis. Mereka memberdayakan hafalan yang mereka miliki untuk mengingat segala hal yang terkait dengan kehidupan mereka. Sedikit di antara mereka yang memiliki kecakapan menulis dengan tangan. Nah, di antara sahabat-sahabat yang sezaman dengan Rasulullah, mendampingi Rasulullah yang memiliki kecakapan ini adalah Zaid bin Thabit. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengamanahkan kepada Zaid bin Thabit untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran ke dalam sebuah catatan. Nanti di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika terjadi pergolakan dan kebutuhan untuk membukukan Al-Quran semakin mendesak, Zaid bin Thabit diperintahkan kembali oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran ke dalam sebuah buku atau sebuah kitab atau sebuah salinan, yang mana salinan itu menjadi kepemilikan kekhalifahan dan dijaga dengan baik oleh khalifah pada zaman tersebut. Masuk ke zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Islam telah menyebar, kemudian masyarakat kaum muslimin bukan hanya orang yang tinggal di kota Madinah, akan tetapi di luar kota Madinah juga banyak orang-orang yang bukan Arab masuk ke dalam Islam. Di situ mulai terjadi sebuah fitnah atau sebuah ujian yang besar untuk umat ini, yaitu adanya perselisihan di kalangan para tabi'in dan para sahabat terkait dengan permasalahan Al-Quran. Kita tahu bersama bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Nah, ada yang membaca dengan metode tertentu, ada yang membaca dengan metode yang lainnya, dan lain sebagainya. Ada kata-kata yang sama tulisannya akan tetapi beda bacaannya, dan lain sebagainya. Apalagi di zaman dahulu, di awal-awal Islam, belum ada harokat, belum ada titik, dan lain sebagainya. Jadi mereka betul-betul masih mengandalkan hafalan mereka yang mereka dengarkan dari Rasulullah SAW. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mulai terjadi percecokan di antara masyarakat kaum muslimin pada zaman tersebut. Akhirnya banyak orang yang meminta kepada Utsman bin Affan untuk menyelamatkan umat ini dari perselisihan terkait dengan Al-Quran. Akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk membukukan Al-Quran ke dalam sebuah buku yang menanti disalin kemudian disebarkan ke negeri-negeri kaum muslimin, yang mana
Al-Quran ini kita kenal di zaman kita sekarang dengan sebutan Mushaf Utsmani. Nah, ketua panitia yang ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan besar ini, tugas besar ini, amanah umat ini adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu memiliki 8 anak, 4 diantaranya laki-laki, dan salah satu di antara anak ini adalah Kharijah. Kharijah bin Zaid bin Sabit. Ketika tumbuh dan semakin dewasa, ternyata Kharijah memiliki kematangan berpikir dan juga kecerdasan yang luar biasa di atas anak-anak lainnya. Kharijah bin Zaid menuntut ilmu dari bapaknya Zaid bin Sabit. Oh iya, sebelumnya perlu diketahui bahwa Zaid bin Sabit ini radhiyallahu taala anhu selain terkenal akan kepiawaiannya menulis, kemudian amanah besar beliau yang beliau tuntaskan di zaman Utsman bin Affan, beliau juga terkenal sebagai seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat paham permasalahan agama. Sehingga ketika banyak sahabat Nabi yang meninggal di kota Madinah atau di tempat lainnya, sisa sedikit para sahabat yang berada di kota Madinah, beliaulah yang menjadi referensi keilmuan terkhusus ilmu agama bagi masyarakat kota Madinah, sepeninggalan para sahabat yang lainnya. Kemudian ilmu ini diajarkannya kepada anaknya Kharijah. Kharijah pun tumbuh kembang menjadi anak yang cerdas, anak yang terus senantiasa belajar, dan akhirnya beliau hampir menyamai bapaknya dari sisi keilmuan, terutama atau terkhususnya di bidang ilmu faraid atau ilmu terkait dengan warisan. Disinilah kepiawaian Kharijah bin Zaid menjadikan beliau terkenal di kalangan masyarakat. Akhirnya banyak masyarakat yang meminta fatwa kepada beliau terkait dengan permasalahan warisan. Bukan hanya itu, ternyata juga beliau sangat mahir dalam bidang-bidang lainnya. Ilmu lainnya, terutama permasalahan-permasalahan fikih, yang mana permasalahan-permasalahan itu belum pernah ada sebelumnya di zaman Nabi dan juga di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kharijah bin Zaid selain mewariskan ilmu yang begitu mumpuni, begitu deras daripada orang tuanya, beliau juga mewarisi harta yang melimpah ruah sehingga kehidupannya makmur. Tadi di awal kita sebutkan bahwasanya Kharijah bin Zaid bin Thabit adalah satu daripada anak-anak Zaid bin Thabit yang 8. Zaid bin Thabit memiliki 8 anak, 4 orang wanita dan 4 orang laki-laki. Akan tetapi sayangnya, ya, sebagian besar anak laki-laki Zaid bin Thabit ini terbunuh di dalam sebuah tragedi yang kita kenal dengan sebutan tragedi Al-Harra, yang mana di situ terjadi pembantaian massal, dan di antara orang-orang yang dibantai itu adalah anak-anak Zaid bin Thabit. Akan tetapi Kharijah pada saat itu alhamdulillah terselamatkan. Nah, ketika Zaid bin Thabit meninggal, maka harta warisan daripada Zaid bin Thabit ini jatuh ke tangan dia dan juga ke tangan anak-anak wanita daripada Zaid bin Thabit. Akhirnya kehidupan Kharijah ini cukup makmur dibandingkan dengan yang lainnya. Ubaidullah bin Umar, seorang ulama yang besar, seorang anak keturunan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ubaidullah bin Umar Al-Umari pernah mengatakan, "Kana al-fiqhu ba'da ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah." Sepeninggalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu agama ini terkumpul di kota Madinah. Tapi terkumpulnya pada beberapa orang saja, kata beliau. Ada 7 orang. Kita kenal dengan fuqaha sab'ah, ya, atau ahli fikih Madinah yang 7. Pada siapa saja? Kata beliau, Ubaidullah mengatakan, pada Kharijah bin Zaid bin Thabit. Ini yang pertama. Yaitu tokoh yang kita bahas pada hari ini. Wa Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id bin Musayyib juga sudah pernah kita bahas. Alhamdulillah. Urwah juga sudah pernah kita bahas. Al-Qasim bin Muhammad juga pernah kita bahas. Wal Qabisah bin Du'aib.
ini belum pernah kita bahas. Wa Abdul Malik bin Marwan wa Sulaiman bin Yasar juga sudah kita bahas. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas ilmu yang begitu tinggi sehingga diakui oleh orang-orang dan ulama-ulama sezaman, demikian juga ulama-ulama yang muncul setelah generasi. Zaid bin Thabit selain dari Kharijah bin Zaid selain berguru daripada Zaid bin Thabit juga berguru dengan sahabat-sahabat lainnya yang diberikan umur yang panjang. Tentunya mereka-mereka yang tinggal di kota Madinah, seperti Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga Usamah bin Zaid bin Harithah, ya, kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bapaknya adalah mantan budak yang sangat disayang dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Ummul Ala Al-Ansariyah, selain berguru dengan para syaikh, para guru, para sahabat, Kharijah bin Zaid juga menyempatkan waktu untuk berguru kepada para sahabiat, ya, para sahabat-sahabat wanita, untuk mengambil ilmu dari mereka. Di antara guru beliau yang terkenal dari kalangan tabi'in yang selevel dengan beliau adalah Abdurrahman bin Abi Amr dan ulama-ulama lainnya yang tidak bisa disebutkan dalam kesempatan ini satu persatu. Selain itu, selain terkenal dengan kapasitas ilmu yang begitu mumpuni, kemakmuran hidup beliau juga terkenal akan ibadahnya yang begitu giat dan juga kesungguhannya dalam beribadah. Sebagaimana para ulama lainnya yang kita kenal di dalam dunia Islam, selain dihiasi dengan keindahan ilmu, mereka juga menghiasi diri dengan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ibarat dua mata uang atau dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Karena semakin tinggi keilmuan seorang, semakin dekat dia dengan Allah, semakin merasa khasyah, maka dia dengan sendirinya akan terpacu untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dalam orang mengenal Allah, semakin dalam orang mengenal tentang syariat ini, maka secara otomatis jiwanya akan tergerak untuk memperbanyak ibadah. Ada seorang ulama yang bernama Abu Kilabah pernah mengatakan, "Idza ahdatsallahu laka ilman fa'ahdits lahu ibadatan." Kata beliau, kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kamu satu ilmu, maka persembahkanlah kepada Allah satu ibadah. Dan ini secara tidak langsung atau secara ijma' sukuti adalah sebuah kebiasaan yang ditradisikan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Semakin banyak ilmu, maka semakin banyak ibadah. Dan kebalikannya, tanda ketidakberkahan ilmu seseorang adalah ketika banyak ilmu yang dimiliki, banyak ilmu yang dipelajari, banyak ilmu yang ditekuni, terutama ilmu-ilmu agama, akan tetapi itu tidak yang baru bergabung, mohon kiranya dikondisikan mic-nya supaya tidak mengganggu pembahasan kita, ya. Terima kasih banyak. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang berbahagia, Kharijah bin Zaid memenuhi hidupnya dengan mengajar, memberikan fatwa, memberikan dukungan kepada kaum muslimin. Perlu diketahui bahwasanya beliau ini sezaman dengan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Umar bin Abdul Aziz ini adalah keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang juga menjadi khalifah, yang mana masa kekhalifahan beliau yang termasuk di antara raja-raja Bani Umayyah, beliau adalah raja yang paling gemilang lah prestasinya di dalam memimpin kekhilafahan kaum muslimin, walaupun kepemimpinannya tergolong singkat. Nah, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu sezaman dengan Kharijah, dan beliau pun mengakui kapabilitas ilmu yang dimiliki oleh Kharijah. Di zaman dahulu, para ulama itu memiliki jatah yang diberikan oleh negara kepada mereka, ibarat santunan. Dan ini sudah
turun-temurun semenjak zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhu sampai dengan ke zamannya kekhalifahan kaum muslimin termasuk di Bani Umayyah atau kerajaan atau dinasti kedua setelah kekhalifahan Rashidin. Pada waktu itu, ya, setelah terjadi gonjang-ganjing politik di kota Madinah, yang mana terjadi kudeta waktu itu di kota Madinah, ada beberapa ulama yang diboikot oleh pemerintah disebabkan adanya pemberontakan tadi. Dan kebanyakan ulama di kota Madinah waktu itu, ya, tidak mendapatkan tempat spesial di hati kepemimpinan atau kekhalifahan Bani Umayyah pada waktu itu, karena adanya pemberontakan dulu. Nah, disebabkan oleh kekacauan politik ini, raja-raja Bani Umayyah sebelum Umar bin Abdul Aziz memutuskan untuk memberhentikan santunan-santunan yang diberikan kepada orang-orang khusus, termasuk diantaranya para ulama, termasuk diantaranya adalah Khawarijah. Jadi terputus santunan-santunan yang cukup membantu kehidupan mereka. Kemudian Umar bin Abdul Aziz naik menjadi raja atau menjadi khalifah kaum muslimin pada waktu itu. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat, Umar bin Abdul Aziz menawarkan kembali kepada Khawarijah, mengatakan kalau saya diberikan santunan, maka ulama-ulama yang lain, kawan-kawan saya yang lain di kota Madinah, mohon dikembalikan juga santunannya sebagaimana dahulu. Akan tetapi ternyata Umar bin Abdul Aziz melihat anggaran kekhalifahan pada saat itu tidak mencukupi untuk itu. Akhirnya beliau mengatakan, mohon maaf kalau memang seperti itu tidak bisa. Kalau untuk Anda saja bisa, tapi kalau untuk seluruh ulama dan tokoh-tokoh khusus yang dulunya berhak kemudian dikembalikan lagi, maka tidak bisa. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz memutuskan untuk tidak memberikan kepada mereka. Dan ini juga setelah Khawarijah menolak pemberian tersebut. Karena kawan-kawannya, koleganya, dan tokoh-tokoh lainnya juga tidak diberikan. Khawarijah bin Zaid bin Thabit rahimahullah ta'ala meninggal pada tahun 100 Hijriah. Ada yang mengatakan beliau meninggal pada tahun 99 Hijriah. Intinya beliau itu meninggal pada usia 70 tahun. Di dalam sebuah riwayat, beliau pernah menceritakan, ya, beliau mengatakan ra'aitu fil manami ka'anni banaitu sab'ina darajah. Pada sebuah malam, pada saat saya tidur, saya bermimpi saya membangun 70 anak tangga. Falamma faraqtu, ketika saya selesai membangun anak tangga yang ke-70, kata beliau, faraqtu minha tahawwartu, kemudian saya jatuh. Kemudian beliau bangun dan menceritakan itu kepada kawan-kawan dan murid-murid beliau dan mengatakan, wa hadhihi sana, tahun ini li sab'una sana, saya sudah 70 tahun. Qad akmaltuha, dan saya telah menyempurnakan 70 tahun tersebut. Nah, ini menandakan bahwasanya beliau paham, mungkin ini tanda bahwasanya ajal beliau akan menjelang. Beliau meninggal pada tahun tersebut di kota Madinah. Setelah dimandikan, ya beliau pun disalatkan oleh masyarakat di kota Madinah pada saat itu, dipimpin langsung oleh gubernur kota Madinah yang bernama Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Umar bin Abdul Aziz yang berada di wilayah lain pada saat itu, yang mendengarkan kabar duka kepergian daripada Khawarijah ini, turut bersedih dan terpukul hatinya disebabkan berita tersebut. Beliau memukul-mukul punggung tangannya dengan telapak tangannya selagi beliau mengekspresikan kesedihan tersebut. Di zaman dahulu ini adalah bentuk kesedihan yang sangat mendalam apabila seseorang memukul-mukul tangannya ketika ia bersedih. Kemudian beliau mengatakan, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, sungguh duka yang begitu dalam, begitu berat yang dirasakan oleh umat ini setelah kepergian Khawarijah bin Zaid bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Umat kehilangan sosok tokoh yang begitu penuh dengan ilmu, wibawa, dan juga kebaikan bagi umat. Dan setiap generasi ketika meninggal, maka diganti dengan generasi-generasi lain.
diganti dengan generasi-generasi yang mungkin lebih baik atau tidak, atau mungkin generasi-generasi yang tidak lebih baik daripada. Akan tetapi sebagai generasi penerus, sudah tugas kita untuk menghormati para salaf kita, yaitu orang-orang yang telah memperjuangkan Islam di zamannya, sehingga Islam itu turut serta sampai pada diri kita di zaman kita ini. Dan kemudian tugas kita lah di zaman ini memperjuangkan Islam, menegakkannya di dalam diri kita, dan di tengah-tengah masyarakat kita, dan mengajarkannya pada generasi berikutnya, supaya Islam itu tidak terputus pada diri kita, dan terus berlangsung sampai dengan generasi-generasi. Demikian pembahasan kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon ditambahkan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ada yang ingin diskusikan, silahkan. Atau ada hal-hal yang lain yang menarik terkait dengan Kharijah bin Zaid, silahkan didiskusikan dan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang berbahagia, mendampingi bersamaan pada kali ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.